Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Stadion Kapten Iwayan Dipta hanya perlu sentuhan akhir. Stadion Kapten Iwayan Dipta tak punya masalah berarti sebelum menggelar Piala Dunia U20 2023. Kandang Bali United ini dinilai hanya perlu sentuhan akhir. Persiapan Bali saya rasa baik-baik, tinggal kita dorong bagaimana penyelesaiannya. Misalnya saja permintaan tambahan lahan parkir, Kementerian PUPR punya komitmen untuk menuntaskan, kata Erick Thohir dalam pernyataannya. Demikian pula pemerintah daerah yang dapat tambahan pekerjaan baru. Semoga pada bulan April semua beres. Urusan lain seperti CCTV dan beberapa lainnya relatif aman, ujarnya menambahkan. Usai Piala Dunia U20 2023, VAR yang dipasang FIFA akan dibeli PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk membeli peralatan VAR yang terpasang di 6 stadion venue Piala Dunia U20 2023. Ke-6 stadion tersebut adalah Stadion Kapten Iwayan Dipta, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan Stadion Gelora Sriwijaya. Rezeki anak soleh, nanti akan ada peralatan VAR yang terpasang di 6 stadion. Siapa tahu kami bisa langsung beli daripada dicopot. Nanti dipasang lagi. Itu kan kalau bisa, ujar Erick Thohir. Kekalahan telak dari Liverpool tak mengaruhi kebijakan transfer MU. MU menelan kekalahan telak 0-7 dari Liverpool saat bertanding di Anfield. Namun MU langsung bangkit usai kekalahan itu. The Red Devils menang 4-1 atas Real Betis dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Beberapa kelemahan MU tampak dari kekalahan memalukan saat dijamu Liverpool. MU sudah pernah dikabarkan akan irit belanja pada musim panas nanti. Sebabnya mereka tak mau melanggar aturan financial fair play. Ten Hag menegaskan bahwa kebijakan itu tak akan berubah karena kekalahan telak dari Liverpool. Liga Inggris memang tak mudah. Penyerang Manchester City Erling Haaland melontarkan komentar soal Liga Inggris. Pemain Norwegia itu menegaskan bahwa Premier League bukan kompetisi yang mudah. Tetapi sejauh ini Haaland sudah mencatatkan sebanyak 28 gol dan 5 assist dalam 25 pertandingan. 3 poin dan bisa memenangi pertandingan serta terus tampil bagus, itu tak mudah. Bournemouth mengalahkan Liverpool pada laga sebelumnya, jadi setiap pertandingan tak mudah. Ini merupakan sebuah pertarungan, kata Haaland di Sky Sport. Buat Tottenham, finish 4 besar seperti juara Premier League. Tottenham memantapkan posisinya di 4 besar usai menang 3-1 atas Nottingham Forest. Conte menilai tiket ke Liga Champions tinggal sisa 1. Menurutnya, posisi 3 besar sudah dikunci oleh Arsenal, Manchester City, dan Manchester United. Sementara itu, Tottenham disebut Conte masih harus bersaing dengan Liverpool dan Newcastle United. Conte juga belum mencoret Chelsea dari persaingan. Conte menyebut finish 4 besar akan terasa seperti juara untuk Tottenham Hotspur. Vinicius sering dilanggar, nilai wasit tidak tegas. Vinicius menjadi pemain yang paling sering dilanggar di La Liga musim ini sebanyak 89 kali. Meski demikian, Vinicius justru tak kalah sering mendapat kartu kuning. Pemain asal Brazil itu tak jarang dapat kartu kuning karena memprotes pelanggaran lawan. Vinicius merasa wasit yang tidak tegas membuat pemain lawan makin sering menjadikannya target. Wasit tidak memberikan pelanggaran dan tidak memberi kartu kuning. Pemain bisa melanggar saya 15 kali dan pada akhirnya ketika pertandingan masuk menit ke-88, wasit memberi kartu kuning, ujar Vinicius kepada ESPN. Kim Min-jae back terbaik dunia.
Kim Min-jae mendapatkan pujian tinggi. Permainan gemilang Kim membawa Napoli kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan raihan 68 poin. Dengan postur tubuh setinggi 190 cm, Kim menjadi ancaman saat tendangan sudut atau bola mati di area kotak penalti lawan. Sejauh ini, pemain 26 tahun itu sudah menyumbangkan 2 gol. Spalletti terkesan dengan kemampuan Kim. Kemampuan Kim saat menguasai bola yang membuat Spalletti paling terkesima. Kim setidaknya melakukan 20 hal hebat dalam setiap pertandingan. Buat saya, dia benar-benar bek terbaik di dunia, kata Spalletti di Football Italia. Casemiro di kartu merah, MU versus Southampton selesai 0-0. Duel MU versus Southampton berlangsung di Old Trafford. Casemiro mesti meninggalkan area permainan hanya saat laga melewati setengah jam usai melakukan tackle keras terhadap Carlos Alcaraz. Southampton mendominasi permainan setelah turun minum, sementara itu MU menampilkan pertahanan bagus dan sekali melancarkan serangan yang cukup merepotkan. Skor imbang 0-0 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, MU tak bergeming di peringkat ketiga klasemen usai mengkoleksi 50 poin dari 26 pertandingan, sementara Southampton masih terpuruk di posisi juru kunci. Fulham versus Arsenal, The Gunners lumat The Cottagers 3-0. Laga Fulham versus Arsenal berlangsung di Craven Cottage. Meriam London butuh sedikit waktu sampai berhasil membongkar rivalnya itu. Gabriel Magalhaes membuka keunggulan Arsenal pada menit ke-21. Get this one on the money. Yes, he can. Disusul Martinelli 5 menit berselang. And look for the far post where Martinelli's waiting. Jelang babak pertama berakhir, Odegaard memberikan pukulan ketiga buat Fulham, sekaligus menjadi penutup pesta gol Arsenal di laga ini. Picking out Martin Odegaard for a third. Kemenangan ini membawa Arsenal kembali memimpin 5 poin atas Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris. Skuad besutan Mikel Arteta itu mengkoleksi 66 poin dari 27 laga, sedangkan Fulham tertahan di urutan ke-8 dengan 39 poin. Arsenal bikin Arteta bahagia banget. Arsenal tampil komplit saat menaklukkan Fulham. Mikel Arteta puas banget melihat performa The Gunners yang sempat diuji gol yang dianulir. Saya sangat senang bisa menang dan mendapatkan 3 poin di laga tandang, terutama dengan clean sheet. Kami punya 1 gol yang dianulir dan kami mengatasinya secara psikologis, kata Arteta kepada Sky Sport dikutip BBC. Arsenal ukir sejarah baru. Arsenal mampu melumat Fulham 3 gol tanpa balas di depan pendukung tim tuan rumah. Kemenangan 3 gol atas Fulham membuat Arsenal tetap kokoh di puncak klasemen dengan 66 poin. Mereka unggul 5 poin dari pesaing terdekat mereka, Manchester City, yang duduk di posisi kedua. Tak sampai di situ saja, The Gunners juga berhasil mengukir 1 rekor hebat usai mengalahkan Fulham. Dilansir dari Opta Joe, Arsenal menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Inggris yang memenangkan 5 derby London secara berturut-turut di laga tandang tanpa kebobolan. Bantu Arsenal lumat Fulham, Leandro Trossard ukir 1 rekor yang belum pernah terjadi di Liga Inggris. Leandro Trossard mengukir 1 rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya usai membantu Arsenal melumat Fulham dengan skor 3-0. 3 gol yang dibuat oleh Arsenal ke gawang Fulham tercipta berkat hat-trick assist yang dibuat oleh Leandro Trossard. Dilansir dari Opta Joe, Trossard adalah pemain pertama dalam sejarah Liga Inggris era Premier League yang mampu membuat hat-trick assist di paruh pertama pertandingan tandang. Kini dengan hat-trick assist itu, Trossard sudah mengumpulkan total 8 assist di Liga Inggris 2022-2023. Casemiro lewatkan 4 pertandingan dan ikuti rekor jelek Nemanja Vidic. Casemiro akan melewatkan 4 pertandingan setelah mendapatkan kartu merah saat turun melawan Southampton. Gelandang asal Brazil Casemiro mendapatkan kartu merah setelah melanggar Carlos Jonas Alcaraz. Ini menandai kedua kalinya dia mendapatkan kartu merah sejak merapat ke Manchester United.
Pemain berusia 30 tahun itu pun akan melewatkan 4 laga mendatang, tepatnya 3 pertandingan Liga Inggris dan 1 laga Piala FA. Dikutip dari Mirror, kartu merah Casemiro ini juga membuatnya mengulangi rekor jelek ex-back Manchester United, Nemanja Vidic. Mereka berdua adalah pemain Manchester United yang 2 kali mendapatkan kartu merah pada musim yang sama di Liga Inggris. Nemanja Vidic mencatatkan rekor negatif tersebut pada musim 2013-2014. Ten Hag murka, MU dirugikan wasit Anthony Taylor. Pelatih Manchester United Erik ten Hag menilai wasit Anthony Taylor merugikan timnya dalam laga Liga Inggris melawan Southampton Minggu 12 Maret. Ten Hag harus rela melihat timnya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-34. Casemiro terkena kartu merah langsung dan harus keluar lapangan. Menurut Ten Hag, kartu merah itu tak sepantasnya didapatkan Casemiro. Dalam tayangan ulang, tackle Casemiro lebih dulu mengenai bola sebelum menghantam tulang kering Carlos Alcaraz. Ten Hag juga meyakini bahwa handball yang dilakukan Armel Bella Kocap di babak pertama juga seharusnya jadi penalti untuk Manchester United. Athletic Bilbao versus Barcelona, gol tunggal Rafinha menangkan Barca. Barcelona membawa angka penuh dari lawatannya ke markas Athletic Bilbao di San Mamés Senin 13 Maret. Laga berakhir dengan skor 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Rafinha di menit ke-45+1. Kemenangan atas Bilbao memantapkan posisi Barcelona di pucuk klasemen. Barcelona mengkoleksi 65 poin dari 25 pertandingan, unggul 9 poin dari juara bertahan sekaligus rival terberatnya Real Madrid di urutan kedua. Sementara itu Bilbao di peringkat ke-9 dengan perolehan 33 poin. Hasil La Liga Jornada ke-25 hari ini. Mallorca imbang melawan Real Sociedad dengan skor 1-1. Sevilla menang 2-1 atas Almeria, Villarreal imbang 1-1 atas Real Betis. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 15 gol, diikuti oleh Enes Unai dan Joselu dengan 12 gol. Juventus versus Sampdoria, Rabiot Press, Bianconeri menang 4-2. Juventus susah payah mengalahkan Sampdoria dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium, Senin 13 Maret. Bianconeri akhirnya menang 4-2. Sinyonya tua memimpin 2-0 lewat gol Gleison Bremer di menit ke-11 dan Adrien Rabiot pada menit ke-26. Sampdoria mampu membuat perlawanan. Ilsam akhirnya menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol Tommaso Augello di menit ke-31 dan Filip Jurčić semenit berselang. Rabiot kembali mencetak gol di babak kedua tepatnya di menit ke-64. Matthias Sule juga ikut menyumbangkan gol di menit ke-90+4. Hasil ini membuat Juventus menempati posisi ke-7 dengan 38 poin, sedangkan Sampdoria menjadi juru kunci dengan 12 poin. Roma versus Sassuolo, 10 pemain Ilupi kalah 3-4. AS Roma mesti mengakui kemenangan Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia di Olimpico Senin 13 Maret. Ilupi yang bermain dengan 10 orang selama separuh laga kalah 3-4. Pertahanan yang ceroboh bikin tuan rumah langsung tertinggal 2 gol usai dibobol Armand Lauriente pada menit ke-13 dan menit ke-18. Roma memperkecil ketertinggalan di menit ke-26 lewat gol Nikola Zalewski. Namun di menit ke-45+3 AS Roma harus bermain dengan 10 pemain usai Maras Kumbula di kartu merah wasit karena melanggar Berardi di kotak terlarang. Wasit turut memberikan penalti. Berardi sukses menceploskannya menjadi gol.
Roma kembali memperkecil ketertinggalan lewat gol Paulo Dybala di menit ke-50. El Shaarawy, Dybala! Sassuolo kembali memperlebar jarak di menit ke-75 lewat gol Andrea Pinamonti. Gets the bounce of the ball, Loriente, Pinamonti! Roma menipiskan selisih lagi pada masa injury time lewat Jorginho Wijnaldum. Wijnaldum, he's in the clear, Wijnaldum! Dengan hasil ini, Roma tertahan di urutan kelima dengan 47 poin dari 26 laga, sementara Sassuolo di nomor ke-12 dengan 33 poin. Hasil Serie A Giornata ke-26 hari ini. Lecce kalah 0-2 atas Torino, Cremonense kalah 0-2 atas Fiorentina, Hellas Verona imbang melawan AC Monza dengan skor 1-1. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Victor Osimhen dengan 19 gol, diikuti oleh Lautaro Martinez dengan 14 gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!